Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haya Haniyah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang speech act teori, teori semiotika, dan paradigma naratif. Speech act teori atau teori tindak tutur. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh John Austin pada tahun 1962, yang kemudian dikembangkan lebih mendalam oleh muridnya yaitu John Shirley pada tahun 1979. Dan sejak saat itu, pemikiran keduanya mendominasi kajian penggunaan bahasa, yaitu ilmu pragmatis. Austin membagi speech act teori menjadi tiga. Yang pertama ada locutionary act, illocutionary act, dan percussionary act. Locutionary act atau tindakan lokusi adalah tindakan yang menjelaskan atau menginformasikan suatu hal yang bermakna secara harfiah. Contohnya adalah kalimat berita, pernyataan, atau deklarasi. Illocutionary act atau tindakan ilokusi adalah tindakan yang bertujuan agar pendengar memahami tujuan pembicaraan. Yang ketiga ada percussionary act atau tindakan perlokusi adalah tindakan di mana pembicara mengharapkan adanya pemahaman atau tindakan dari ucapan. Teori ini selanjutnya diklarifikasi oleh John Shirley. Dia menyatakan bahwa taksonomi yang digunakan Austin itu rusak, terutama karena kurangnya kriteria yang jelas untuk membedakan satu jenis gaya ilokusi dengan yang lain. Kemudian, Shirley membagi tindakan ilokusi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada direktif yang bertujuan untuk menghasilkan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan penutur. Contohnya adalah kalimat perintah, permintaan, dan permohonan. Yang kedua ada komisif yang bertujuan untuk mengikat tuturan dari si penutur untuk melaksanakan apa yang disebutkannya di masa depan. Contohnya adalah kalimat janji, sumpah, dan taruhan. Yang ketiga ada representatif yang dimaksudkan untuk menyampaikan sesuatu yang terikat pada kebenaran yang diungkapkan. Contohnya adalah pada kalimat pernyataan, deskriptif, dan prediksi. Yang keempat ada deklarasi yang bermaksud untuk mengubah realitas keadaan sesuai dengan proporsi. Contohnya adalah kalimat pemecatan, perekrutan, dan pengesahan. Yang terakhir ada ekspresif yang bertujuan untuk mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat. Contohnya adalah kalimat salam, pujian, dan ucapan terima kasih. Selanjutnya ada teori semiotika. Semiotika berasal dari bahasa Yunani yaitu semion yang berarti tanda. Semiotika merupakan ilmu yang mengkaji tentang tanda. Teori ini memandang komunikasi sebagai suatu proses berdasarkan sistem tanda, termasuk di dalamnya adalah bahasa dan kode-kode nonverbal. Ini bertujuan untuk membagi makna yang melimpah antara kesenjangan dan sudut pandang yang objektif. Hal ini seperti ketika ada seorang lelaki yang memberikan surat kepada seorang perempuan. Hal ini bukanlah hal yang aneh, tetapi akan berbeda jika di dalam surat tersebut ada simbol hati di dalamnya. Maka makna yang diberikan oleh si lelaki tersebut akan berbeda juga dengan makna yang sebelumnya diberikan. Dan inilah yang disebut dengan tanda memediasi berbagai makna. Ada beberapa tokoh semiotika. Salah satunya adalah Roland Barthes. Roland Barthes mempunyai konsep pemikiran yaitu signification, donation dan connotation, dan mitologi. Beliau menekankan interaksi antara teks atau tanda dengan pengalaman dan kultur, seperti pada kata meja hijau. Dalam kamus, mungkin meja hijau bermakna meja yang berwarna hijau, namun di Indonesia, kata meja hijau mempunyai makna yang berbeda, yaitu persidangan atau peradilan. Hal ini sesuai dengan gagasan yang dikemukakan oleh Roland Barthes, yaitu order of signification, yang mencakup 3 hal. Yang pertama, denotasi, yang merupakan makna yang sebenarnya.
Yang kedua, ada konotasi yang merupakan makna tambahan yang terhubung dengan kebudayaan. Dan yang terakhir, ada mitos yang merupakan bagaimana kebudayaan itu menjelaskan berbagai aspek realitas dan gejala alam. Mitos merupakan suatu produk kelas sosial yang memiliki suatu dominasi. Jadi, ketika sebuah tanda itu memiliki makna konotasi, maka akan berkembang menjadi denotasi, yang kemudian akan berkembang lagi menjadi mitos, dan kemudian akan dipercaya oleh masyarakat. Seperti contohnya pohon beringin yang lebat. Nah, itu bisa menimbulkan konotasi keramat karena dianggap sebagai hunian makhluk halus. Kemudian konotasi ini berkembang menjadi asumsi dasar yang melekat pada simbol pohon beringin. Nah, pada tahap ini, pohon beringin yang keramat itu menjadi mitos yang akhirnya dipercayai oleh masyarakat. Selanjutnya, ada paradigma naratif. Paradigma naratif mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seorang pencerita dan bahwa pertimbangan akal, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Teori ini mengkonsepkan bahwa manusia adalah pencerita dan manusia mengalami kehidupan dalam sebuah narasi. Logika narasi lebih dipilih dibandingkan logika tradisional yang digunakan dalam argumentasi. Kenapa? Karena logika narasi menyatakan bahwa orang menilai kredibilitas pembicara melalui apakah ceritanya runtun dan terdengar benar. Selanjutnya adalah asumsi paradigma naratif. Yang pertama, manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. Yang kedua, keputusan mengenai harga diri dari sebuah cerita didasarkan pada pertimbangan yang sehat. Yang ketiga, pertimbangan yang sehat ini ditentukan oleh sejarah, budaya, dan karakter, dan juga biografi. Yang keempat, rasionalitas didasarkan pada penilaian orang mengenai konsistensi dan kebenaran sebuah cerita. Yang kelima, kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi dengan cerita, dan kita harus memilih dari cerita yang ada. Dalam paradigma naratif, ada beberapa kunci yang membentuk inti dari kerangka pendekatan naratif ini. Yaitu yang pertama, ada narasi. Nah, narasi ini adalah deskripsi verbal ataupun non-verbal apapun dengan urutan kejadian yang akan diberi makna oleh para pendengar. Yang kedua, ada rasionalitas naratif, yaitu adalah standar untuk menilai cerita mana yang dapat dipercayai dan mana yang bisa diabaikan. Yang ketiga, ada kohensi. Nah, kohensi ini adalah konsistensi internal dari sebuah naratif. Nah, ada lagi nih tipe konsistensi dalam kohensi, yaitu ada kohensi struktural yang berpijak pada tingkatan di mana elemen-elemen dari sebuah cerita mengalir dengan lancar. Yang kedua, ada kohensi material yang merujuk pada tingkat kongruensi antara satu cerita dari sebuah cerita dan berkaitan dengan cerita lainnya. Yang ketiga, ada kohensi karakterologis yang merujuk pada dapat dipercayai karakter-karakter di dalam sebuah cerita. Nah, selanjutnya ada yang keempat, yaitu kebenaran. Adalah reliabilitas dari sebuah cerita. Dan yang terakhir ada logika dengan pertimbangan yang sehat. Adalah di mana seperangkat nilai untuk menerima suatu cerita sebagai benar dan berharga untuk diterima. Nah, dalam memberikan suatu metode untuk menilai kebenaran. Hal ini berarti bahwa pertimbangan yang sehat manapun setara dengan yang lainnya. Ini berarti bahwa apapun yang mendorong orang untuk percaya sebuah narasi tergantung pada nilai atau konsepsi yang baik. Baik, segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah menonton video ini.